Selamat pagi, perkenalkan nama saya Salmar Kamrutus. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 5, yaitu yang mengenai tentang pendirian dan keanggotaan koperasi. A. Prinsip koperasi sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Kehadiran koperasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi lemah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendirikan koperasi. Sehubungan dengan hal itu, maka sebelum mendirikan sebuah koperasi, terdapat juga hal yang penting dan perlu diketahui oleh para pendiri koperasi tersebut, yaitu 1. Tidak adanya manfaat dari koperasi didirikan jika para pendiri koperasi tidak mengetahui berbagai persoalan. 2. Walaupun koperasi diketahui dan dimulai oleh 20 orang, namun harus diusahakan sehingga koperasi dapat menerima anggota-anggota baru. 3. Koperasi tidak dapat mencapai tujuannya dalam jangka pendek, melainkan memerlukan waktu lama. 4. Pembinaan koperasi Indonesia sebagian merupakan tanggung jawab pemerintah. Latar belakang pendirian koperasi. Terdapat ada beberapa alasan. Salah satunya itu alasan historis, alasan politik, alasan sosiologis, alasan ekonomis, dan alasan yuridis. Adapun alasan yuridis yaitu pendirian koperasi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa produk hukum seperti Undang-Undang 1945 atau Undang-Undang Koperasi dan ketentuan lain yang berkaitan dengan koperasi. Langkah-langkah pendirian koperasi. Tahapan dan prosedur pendirian koperasi. 1. Adanya perencanaan mendirikan koperasi. 2. Penyampaian seluruh rencana dan konsultasi ke daerah pusat serta dinas. 3. Rapat pendirian koperasi oleh seluruh calon anggota rapat. 4. Verifikasi nama koperasi yang akan didirikan. Yang kelima yaitu pengajuan pengesahan akta mendirikan koperasi. Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mendirikan sebuah koperasi adalah 1. Mengadakan pertemuan pendahuluan. 2. Mengadakan penelitian mengenali lingkungan. 3. Menghubungi kantor departemen koperasi setempat. 4. Membentuk panitia pendirian koperasi yang bertugas mempersiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 5. Mengadakan rapat pembentukan koperasi. Dan 6 yaitu mengajukan permohonan status badan hukum koperasi. D. Keanggotaan koperasi. Adapun bentuk-bentuk partisipasi anggota adalah yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai pemilik, anggota memiliki sisa untuk turut aktif dalam pengambilan keputusan, evaluasi, dan kendali. 2. Sebagai pemilik, anggota koperasi memiliki sisa menyetor simpanan untuk modal koperasi. 3. Sebagai pelanggan atau pengguna, anggota berhak dan sekaligus kewajiban memanfaatkan pelayanan barang ataupun jasa dari koperasinya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait keanggotaan koperasi yang ada di Undang-Undang Nomor 25 tentang Perkoperasian. A. Pasal 17 dijelaskan bahwa 1. Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. 2. Anggota koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. B. Pasal 18 dijelaskan bahwa 1. Yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagai mana ditetapkan dalam anggaran dasar. 2. Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa
yang persyaratan, hak, dan kewajiban anggotanya dalam anggaran dasar. Yang C. Pasal 19 dijelaskan bahwa 1. Anggota koperasi didasarkan dalam kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. 2. Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam anggaran dasar dipenuhi. 3. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan. Dan yang keempat yaitu setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar AD. 1. Sifat keanggotaan koperasi. Sifat keanggotaan koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sementara maksud dari bersifat terbuka adalah tidak ada diskriminasi antar anggota koperasi. Yang kedua yaitu status dan motif anggota koperasi. Status anggota koperasi sebagai badan usaha adalah sebagai pemilik atau sering juga disebut dengan owner, dan sebagai pemakai atau user. Sebagai pemilik, kewajiban anggota adalah melakukan investasi atau menanam modal di koperasinya. Sedangkan sebagai pemakai, anggota harus menggunakan secara maksimum pelayanan usaha yang telah diselenggarakan koperasi. 3. Hukum anggota dengan usaha koperasi. 1. Kewajiban dan hak anggota koperasi. 2. Syarat khusus. 3. Permintaan menjadi anggota koperasi. 4. Bukti keanggotaan koperasi. 5. Rapat anggota. 6. Berhenti sebagai anggota koperasi. Pembubaran koperasi. Berdasarkan ketentuan di dalam bab 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pembubaran koperasi dapat dilakukan dengan dua alasan. 1. Karena para anggota koperasi mengkehendaki pembubaran koperasi. Dan yang kedua yaitu karena adanya sebuah keputusan. Tata cara pembubaran koperasi diantaranya yakni 1. Pembubaran atas kehendak sendiri. Adapun langkah-langkah pembubaran koperasi atas dasar kehendak para anggotanya yaitu 1. Koperasi tersebut mengadakan rapat anggota yang membahas pembubaran. 2. Pengurus menyampaikan keputusan rapat anggota mengenai perubahan koperasi tersebut kepada pejabat di lingkungan Departemen Koperasi dan PKL. 3. Setelah permohonan pembubaran diterima oleh pejabat yang berwenang, maka selanjutnya pejabat Departemen Koperasi dan dengan mengeluarkan surat keputusan pembubaran. B. Pembubaran atas kehendak pemerintah. Adapun langkah pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah akan dilakukan dengan berbagai cara yaitu sebagai berikut. Yang dilakukan dengan penelitian untuk memperoleh bukti-bukti yang kuat bahwa yaitu 1. Koperasi yang bersangkutan benar-benar telah melanggar ketentuan di dalam undang-undang atau peraturan lainnya. 2. Bersamaan dengan dilakukannya penelitian, pemerintah juga melakukan berbagai pencatatan tentang kekayaan yang menjadi hak koperasi. 3. Atas dasar penelitian tersebut, pejabat yang berwenang membubarkan koperasi akan mengirim surat pembubaran kepada koperasi tersebut. 4. Pada saat yang bersamaan dengan mengirim surat pemberitahuan pembubaran tersebut, dikirim pula usul pembubaran kepada pejabat yang berwenang.
Sekian dan terima kasih. Jika ada lebih kurang, saya mohon maaf. Dan perkenalkan, nama saya Salman Kamburutu. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Terima kasih.